Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali lagi di channel ini untuk bahas dan share budgeting, food prep, meal plan, dan juga daily tips lainnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini bisa share lagi kegiatan budgeting di minggu keempat di bulan Juli ya teman-teman. Dan ini kita akan evaluasi dulu budget di minggu ketiga, hitung dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 20 Juli. Di sini untuk sisa dari belanja mingguan itu kosong ya, tidak tersisa. Lanjut, untuk sisa dari ke pasar atau belanja per minggu, di sini aku anggarkan sebesar 200.000 dan untuk sisanya itu sebesar Rp7.000. Untuk sisa setiap budgetnya ini tidak menentu ya teman-teman, kadang sisanya bisa banyak, kadang sedikit, kadang pun habis. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, jangan lupa untuk terus bersyukur. Udah bisa bertahan di titik ini aja adalah sebuah pencapaian. Oke, di sini untuk budget dari family time, ini anggarannya tuh setiap minggu Rp100.000, untuk sisanya itu sebesar Rp2.000. Lanjut, untuk dana darurat, biasanya aku anggarkan setiap minggunya itu Rp50.000 dan untuk sisanya Rp15.000. Untuk beras, biasanya aku anggarkan sebesar Rp50.000 per minggu untuk 4 liter beras ya teman-teman. Dan di sini untuk sisanya itu Rp10.000. Dan untuk total keseluruhan sisa budget di minggu ketiga ini sebesar Rp34.000. Alhamdulillah wa syukurillah, udah bisa memenuhi kebutuhan selama 1 minggu kemarin ya teman-teman. Walaupun ya banyak tantangannya, banyak rintangannya ya teman-teman. Apalagi terkadang apa yang kita tulis ini tidak sesuai realita di kehidupan sehari-hari. Itu bener-bener tantangannya itu luar biasa ya, untuk bisa kita ngimbangin antara pengeluaran sama pemasukan yang di luar dari kendali kita ya teman-teman. Karena terkadang ya pengeluaran kayak tiba-tiba harus ada yang diperbaiki, tiba-tiba ada yang harus diganti, itu emang di luar dari kendali kita teman-teman. Walaupun kita udah mencoba nih ngatur sedemikian rupa, tapi suka ada aja kan kebutuhan yang tiba-tiba mendesak datang ketika pertengahan, kalau enggak akhir bulan. Tetap semangat, aku pun sama teman-teman, pasti mengalami hal-hal yang kayak gitu ya teman-teman. Tapi bukan berarti gagal, walaupun ya namanya kehidupan, kita nggak selalu semangat terus ya. Terkadang capek, terkadang stres, terkadang ngeluh, sedih, ya nggak apa-apa, istirahat aja dulu. Tapi ya jangan lama-lama ya, bangkit lagi. Karena untuk bisa di titik sukses, kita nggak tahu teman-teman langkah atau usaha mana yang bisa Allah naikkan gitu kan derajat kita. Makanya ya pelan-pelan aja, dinikmatin aja anak tangganya itu satu persatu. Jangan pernah ngerasa gagal, jangan pernah ngerasa tertinggal ya, walaupun manusiawi ya teman-teman kita ngerasa sedih. Tapi ya aku percaya Allah itu selalu mewujudkan hal yang mustahil dengan cara yang mustahil juga. Gak disangka-sangka, di luar dari logika manusia ya teman-teman. Oke, untuk budgeting di minggu keempat terhitung dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 26 Juli. Seperti biasa anggarannya itu tidak jauh beda ya teman-teman dengan minggu-minggu sebelumnya, di minggu ketiga, minggu kedua, dan juga minggu ke-1. Di sini untuk yang pertama ada kolom keterangan, jumlah budget, sisa budget, dan juga pos keuangan. Dan untuk pengeluaran aku di minggu keempat ini ada belanja mingguan sebesar Rp50.000. Lanjut, untuk gas atau galon ya teman-teman, aku anggarkan Rp20.000. Selanjutnya untuk jajan anak aku anggarkan Rp70.000. Untuk family time aku anggarkan sebesar Rp100.000. Untuk ke pasar di minggu keempat aku anggarkan Rp200.000. Untuk dana darurat aku anggarkan Rp50.000 dan untuk beras aku anggarkan Rp50.000. Dan untuk total keseluruhan jumlah budget di minggu keempat itu sebesar Rp540.000. Alhamdulillah wa syukurillah, semoga Allah berikan kemudahan dan juga kelancaran ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Gak tahu ya teman-teman, aku ngerasanya ketika menerapkan budgeting mingguan ini kayak ngerasa waktu tuh lebih cepat aja dibandingkan kita menerapkan budgeting bulanan ya. Karena otomatis dengan budget yang sudah disesuaikan di setiap bulan, mau nggak mau, cukup nggak cukup, harus cukup sampai 1 bulan. Sedangkan bedanya kalau mingguan ini kita bisa lebih tertata aja ya teman-teman. Ketika ada budget yang over, kita bisa pakai metode silang. Kayak misalkan di minggu ini kita terlalu over di kebutuhan dana darurat, jadi di minggu kedepannya kita kurang-kurangin aja ya teman-teman, kayak untuk jajan atau jalan-jalan. Jadi kita pakai metode silang supaya bisa nutupin nombok di minggu kemarin gitu
gitu ya teman-teman. Oke, ini uangnya aku ambil dulu dari dompet budgeting bulanan dan akan aku masukkan ke dompet budgeting mingguan. Untuk yang nanya, Kak, kenapa di setiap sisa pos keuangan nggak langsung dimasukin aja ke saving challenge atau ke sinking fund? Karena di sini aku metode budgetingnya itu kan dua metode ya, bulanan dan juga mingguan. Lebih ke biar balance aja ya teman-teman antara pengeluaran mingguan dan juga pengeluaran bulanan ini dikalkulasikan atau dihitung setiap evaluasi akhir bulan. Kayak ngerasa lebih lega aja ketika semua sisa uangnya itu kita kumpulin terus dimasukin ke saving challenge atau ke sinking fund yang kita punya. Tapi balik lagi ya ke teman-teman lebih nyamannya tuh pakai metode yang kayak gimana? Lebih nyamannya itu apakah langsung ditabung atau dimasukin ke saving challenge, itu boleh-boleh aja ya. Ini hanya di versiku ya. Pastinya setiap orang punya versi berbeda-beda. Ada yang sinking fund-nya didahulukan, ada yang tabungannya didahulukan, ada yang saving challenge-nya boleh didahulukan. Semua orang boleh memilih dengan bebas apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi pilihan prioritas di setiap keuangannya. Jadi nggak perlu harus sama dengan orang lain ya teman-teman. Oke, ini uangnya sudah aku masukkan ya teman-teman ke dompet budgeting mingguan. Seru banget ya rasanya setiap minggu, setiap bulan kita buka-buka dompet terus, mencharger energi juga ya supaya bisa terus semangat untuk ngatur keuangan. Beda banget rasanya bebasnya ketika kita naruh uang di satu dompet dipakai terus menerus, dan bedanya dengan yang naruh uang di satu dompet dibagi-bagi menjadi beberapa kategori. Rasanya luar biasa banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan juga bermanfaat untuk aku yang bikin kontennya dan juga untuk teman-teman yang nontonnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.